penentuan bagaimana tangan dingin Robert bisa membuat Persib lebih berprestasi atau lebih hancur. Sampurasun boboto Persib Bandung. Jumpa lagi dengan Opa dan segmen Kupas Persib. Di edisi kali ini Opa tidak sendirian. Tapi Opa ingin mengajak teman-teman boboto mengikuti obrolan santai dengan teman-teman wartawan Persib Bandung yang selama ini selalu mengawal Persib Bandung di setiap kompetisi Liga 1. Mereka adalah Bung Peri. Apa kabar Bung Peri? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Makin ganteng aja nih. Dari dulu. Alhamdulillah. Dan sebelah kiri Opa, ini wartawan yang selalu menjadi bahan perbincangan di segala medan. Buah bibir. Dia juga selalu menjadi bahan bulian. Endra Kusuma, apa kabar? Baik Pak. Alhamdulillah. Oh ya boboto, Endra Kusuma adalah wartawan TV One dan Ferry Prakoso atau biasa dipanggil Enyok adalah wartawan Radar Bandung. Radar Bandung. Harian Radar Bandung. Harian Radar Bandung. Oke, makasih. Sama-sama. Boboto, kali ini kita ingin ngobrol Persib ya. Persib yang sekarang sudah melakukan persiapan untuk putaran kedua di Bali. Kabarnya putaran kedua ini akan terus diselenggarakan di Bali selama 17 pertandingan sampai kompetisi usai. Nah, bagaimana sih nanti sepak terjang Persib di Liga 1 putaran kedua? Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan sahabat-sahabat Opa ini. Siap. Bung Peri. Siap. Ambil kopi ya? Iya boleh, santai aja. Bisa nggak sih ngasih ilustrasi buat bobotoh? Sekarang Persib udah seperti apa sih setelah kemarin Liga 1 putaran pertama hanya finish di posisi 2 dan kemungkinan bakal akan tergeser ya kalau Arema bermain dan Arema menang gitu. Betul. Mangga Om Ferry gimana? Saya lihat Persib di menatap seri kedua ini melakukan penambalan apa yang dirasakan kurang pada seri pertama. Penambalan ya? Penambalan ya, dalam artian apa yang dirasakan berdasarkan evaluasi pelatih dan manajemen bahwa yang dirasakan kurang itu adalah pada posisi striker. Makanya dalam persiapan menuju ke putaran 2 ini mendatangkan 2 striker baru, David Da Silva dan juga Bruno Canavede. Iya. Ya, itulah yang dirasakan pelatih dan manajemen kurang, makanya mereka mendatangkan itu. Dan saya rasa ya memang hal yang wajar gitu. Maksudnya ya kita tahu bahwa Geoffrey Castillon dari beberapa penampilannya hanya berapa gol gitu. Terus yang diharapkan dari Wander Luiz pun ya sama gitu, dari hampir berapa belas pertandingan hanya mampu mencetak 4 gol gitu. Maksudnya bukan hasil yang memuaskan untuk seorang striker. Makanya mendatangkan David Da Silva yang juga pernah bermain, yang merasakan atmosfer Liga 1, bisa membantu tim untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke. Anda setuju Bung Endra dengan komentar rekan kita Bung Ferry bahwa memang kita lemah di lini serang? Ya setuju saya sih kalau saya lihat. Oke. Kalau saya lihat memang sejauh ini justru kita tuh terlalu mengandalkan striker dari luar gitu ya, terus tambah tapi nggak bisa memaksimalkan dari striker lokal sendiri. Tapi kita punya striker lokal nggak sih? Iya, ada. Awalnya lokal. Ayo. Cuma gini gitu kan nggak dikasih kesempatan untuk bermain lebih banyak, jam main lebih banyak gitulah. Cuma sekarang justru saya ragunya gini, sekarang datang striker baru ya, itu kan ngejamin tidak untuk Persib sendiri. Kalau saya lihat itu nggak ngejamin, kalau saya lihat itu, karena gini ya, sekarang striker kita bagus kayak Da Silva, masukin 2 gol 3 gol ya. Tapi kalau misalnya nanti endingnya draw atau kalah, tetap aja kan rame lagi itu kan. Makanya yang paling memang kalau saya lihat sekarang yang terpenting itu ada kesempatan bermain untuk rotasi pemain itu memang harus dimaksimalkan, terutama untuk
di putaran kedua ini dari 4 dan 5 ini gitu loh. Oke. Karena Bung Enyok, Siap. Bung Peri, berani nggak ya seorang Robert Albert melakukan rotasi pemain gitu atau menampilkan pemain-pemain yang selama ini di-benchkan oleh dia gitu loh? Enggak. Saya bilang enggak, karena yaitu tadi tuntutannya juara. Dari musim ke musim Persib tuntutannya juara. Jadi akan semakin banyak pemain-pemain Persib yang busuk di Iya. Jadi lebih banyak pemain yang busuk menggantung daripada lecet terpakai. Itulah. Jadi Bagus sekali secara kasarnya kalimatnya begitu. itu. Jadi ya dengan targetnya tiap tahun, tiap musim juara dan juara ya agak riskan juga gitu untuk melakukan rotasi dengan ya apa ya, dengan pemain yang dalam tanda kutip kurang menit bermain ya. Tapi ini pertandingan yang panjang. Waktunya juga sangat mepet. Artinya 17 pertandingan harus selesai kalau nggak salah bulan Februari. Maret ya. Artinya kan kompetisi sekarang tidak ideal. Dulu kita berkompetisi seminggu sekali. Kadang-kadang kan sekarang tidak seminggu sekali. Nah, bagaimana Bang Indra? Tadi Bung Peri bilang agak riskan menampilkan pemain-pemain pelapis karena tuntutannya juara. Tapi kan kita lihat ini juga resiko cedera begitu lebar gitu. Memang kalau saya lihat sekarang ya kondisi main di Bali juga dengan lapang untuk trainingnya juga itu untuk apa agak-agak minim juga ya itu satu, rumput yang idealnya juga, dan cedera untuk pemain pun pasti itu begitu besar. Apalagi tadi kenapa kalau memang Robert berani merotasi pemain untuk penyegaran pemain, itu mungkin salah satu untuk menghindari dari cedera itu kalau tergantung. Contohnya kayak kemarin ini Victor nggak ada, cuma ngandalin pemain yang di belakang ini aja repot gitu kan, ngapain ngandelin Jupe gitu, apalagi kayak gitu. Apalagi ketika pemain pelapis yang tidak pernah dimainkan tiba-tiba ditampilkan di partai besar, gugup grogi Gitu. gitu, Mungkin gini. Apabila Persib sudah menang besar lah, taruh kata gitu ya, Persib sudah menang mungkin bisa dikasih menit bermain barang 10 menit atau 5 menit gitu. Tapi mungkin Persib bisa menang besar. Ya sebagai peliput Persib dia optimis, saya mah Persib bisa menang besar. Masa nggak optimis kan gitu ya, kita bergelut sehari-hari di Persib, masa iya sih kita nggak optimis bahwa Persib bisa menang besar. Tapi Anda tahu nggak sih atau bisa memahami nggak sih sesungguhnya pemain pelapis ini memang sudah siap tampil di Liga 1 atau memang mereka belum siap gitu loh, sehingga Robert masih anti memakai para pemain pelapis gitu. Saya rasa setiap pemain yang main di Persib yang pertama kali yang harus disiapkan adalah mental. Oke lah, skill. Nggak akan mungkin dong pemain yang tidak mempunyai skill masuk ke Persib. Ya nggak? Ya. Nah, otomatis yang masuk ke Persib dia itu pasti punya kemampuan lebih lah dibanding pemain lain gitu kan. Nah, yang kedua yang disiapkan adalah mental. Tapi gini, Kenapa mental? Ya karena itu tadi tuntutannya juara. Nah, pemain salah sedikit habis gitu dibully gitu. Saya bisa paham kalau pemain salah sedikit akan habis jika ada penonton. Nah, ini kan gak ada penonton. Ya tetap aja. Buktinya di seri pertama banyak yang jadi dalam tanda kutip. Anda setuju gitu? Kalau saya mah tidak setuju bahwa ini persoalan mental gini. Jadi situasi mental bertanding. Jadi situasi itu beda deh opah ya, lalu lihat kondisi waktu ada penonton dengan ada penonton tuh beda, auranya beda, atmosfernya nggak dapet kalau saya lihat ini ya. Kesannya tuh main kayak main tarkam kalau saya lihat itu. Serius nih main tarkam. Main tarkam yang disediakan hadiah miliaran. Saya kebayang sekarang ya dengan uang 6 juta per hari sekarang tidur hotel itu dengan makan seadanya, terus diporsir main, apalagi Persib mainnya malam gitu loh. Lebih banyak malam. Hanya untuk ngejar rating aja lagi yang gitu, kondisi seperti gitu. Itu loh dia dari kualitas itu udah jelek loh menurut saya gitu loh kondisinya gitu loh. Tercatat juga nih opah ya. Untuk kompetisi untuk di putaran kedua ini opah ya, tidak akan diam itu tim-tim yang di bawah itu tidak akan diam. Siap. Tim yang 5 besar pun tidak akan diem gitu loh. Di tengah-tengah nggak akan diem, pasti saling geser. Oke, Boboto, menarik sekali obrolan kita nih. Kayaknya nanti di sesi kedua akan semakin panas nih. Tapi sebelumnya kita stop dulu untuk rehat sejenak sambil minum kopi. Mangga, Boboto juga silakan minum kopi atau tehnya. Lanjutkan lagi obrolan yang mulai memanas ini. Mang Hendra,
Coba langsung dipertegas lagi ya dengan kalimat yang Bernas. Kenapa Anda berani menyatakan ini adalah semacam tarkam? Sekarang kan ini kalau lihat dari kondisi dari jadwal ya, walaupun memang dalam seminggu sekali gitu ya. Yang keras ya ngomongnya ya. Iya, oke, dalam seminggu sekali gitu ya. Terus sekarang pemain sama tim itu ya dituntut harus dalam kondisi fisik yang bagus ya. Sekarang lihat ya, hanya untuk rating aja loh saya lihat sekarang. Kalau saya justru jadi pertanyaan saya gini sekarang, apakah dengan kompetisi dengan kondisi seperti ini akan membangun suatu sepak bola lebih baik dari buat kita gitu loh. Tapi kan memang dari awal kompetisi ini digelar dalam kondisi yang tidak ideal, ada COVID lah ya. COVID, betul. Sehingga juga tim juga persiapannya ala kadarnya, pemain pun datang dan pergi seenaknya berdasarkan keputusan-keputusan manajemen yang begitu cepat begitu. Ya enggak? Betul. Jadi mungkin berseberangan ya, mungkin berseberangan dengan Harus berseberangan biar rame dong. Jadi kalau saya lihat Liga 1 2020 kemarin itu ya memang harus jalan. Karena kan memang kita di 2020 itu hampir vakum ya. Bukan hampir vakum lah ya, hampir setahun lah. Hampir setahun gitu. Dengan adanya kembali aktivitas sepak bola ini bukan hanya tim yang dalam tanda kutip bisa kembali bergairah, tapi dari sisi ekonomi pun saya rasa kembali bergairah meskipun belum sepenuhnya bangkit ya, karena memang ada batasan-batasan tertentu kayak belum boleh adanya penonton gitu. Tapi saya yakin dengan ada geliat ekonomi yang tumbuh lah. Oke. Berjalannya Liga 1 ini. Tadi Bung Enyok menyatakan bahwa kondisinya emang seperti ini, ala kadarnya. Terus Mang Endra ngomong bahwa ini seperti tarkam. Kalau gitu kenapa sih Persib memaksakan dirinya untuk menjadi juara? Apa karena memang itu tradisi atau karena mereka berpikir bahwa inilah kesempatan emas untuk meraih gelar juara, menambah logo bintang di dada karena situasi tim pesertanya tidak maksimal persiapannya. Yes, gini Pak Opah ya. Kondisi memang satu persiapan tidak maksimal, tapi kita perlu catat sekarang ini. Pemain asing kita tuh berapa? Ya. Pemain naturalisasi kita tuh berapa? Ya. Hitung-hitung ya. Ya. Kalau dibanding head to head sama tim-tim yang lain ya, itu beda jauh, Pak. Makanya bobotoh dia nargetin untuk juara, untuk menang memang wajar. Karena didesakan dari belanja pemain pun begitu besar daripada dibanding tim lain gitu loh. Sekarang kita lihat aja kayak Bayangkara. Sorry ya, saya catat Bayangkara. Karena dia nggak ada beban. Mainnya lebih lepas. Justru dengan tidak ada beban, mereka lebih cepet up ketimbang sebutlah Persib yang punya beban berat. Begitu Bang Nyam. Saya rasa tidak begitu juga. Gak begitu juga. Tidak. Ya, oke lah Bayangkara bisa di atas gitu, dengan tidak ada tekanan. Tapi bisa dilihat dengan tekanan besar, Persib pun sekarang berada di posisi kedua. Ya kan tadi saya bilang bisa juga nanti ke posisi ketiga ketika Arema yang baru bermain 16 pertandingan menang bisa. Tapi pernah terlempar dalam posisi 5 besar nggak? Ya belum. Iya kan? Yang saya garis bawahi di sini adalah kenapa musim berapa sih Persib ditargetkan tidak juara? Tidak, yang sepanjang pengetahuan saya tidak pernah dia tidak punya target juara, selalu punya target juara. Iya meskipun gitu kan ya, meskipun ya dengan pemain kualitas wahid yang datang gitu kan, ya gitulah maksudnya, tidak ada satu musim pun yang tidak ada target dari Persib untuk juara gitu. Setiap musim pasti pengen juara gitu. Tapi Bang Hendra balik lagi dengan 4 pemain asing dan 4 pemain naturalisasi. Orang menyebut inilah tim mewah gitu. Tim kelas 1 Sultan lah gitu. Tim Sultan ya. Tapi menurut saya permainan Persib itu sangat menjemukan. Bener gak sih? Kalau saya lihat iya sih, jujur saya juga. Ngomongnya keren dong, biasa Anda keras sekali ngomongin kondisi Persib. Kalau lihat kondisi permainan memang nggak kayak kemarin gitu ya, lihat kayak timnas gitu ya, bisa ada kejutan kayak gitu loh. Jadi ini nurunin nggak tahu dia nyimpen kartu ini gini. Saya berharap tuh kayak gitu tadi. Berharap kayak pemain-pemain muda tuh dikasih kesempatan gitu lah gitu. Jangan hanya ngandalin
perlu oke lah juara, tapi tetap aja regenerasi pemain untuk beri kesempatan tuh jam main untuk pemain muda itu perlu juga. Contohnya sekarang kayak Indra Mustafa udah pergi kan. Oh iya, Indra Mustafa pergi ya? Kemana? Gak tahu. Aduh, kan katanya ke Borneo. Ini isu lagi, ada satu lagi. Oh iya. Dia udah curhat ya teh. Oh iya, dia yang pergi juga. Ya Oh dia iya. udah gak betah gitu loh. Gitu Lihat ya. situasi karena memang lihat dia posisi untuk bermain pun zaman main udah sayang gitu loh. Artinya dia belum mendapat peringkat pemain sultan ya, sehingga dia akan main ini pergi ya. Oke. Bang Inyok, Anda bisa menambahkan nih soal lalu lintas pemain, tiba-tiba pemain katanya dari kita nih ada pemain muda ya ukurannya tiba-tiba pergi gitu. Ya menurut saya sih baik ya, maksudnya daripada diri di podium tidak mainkan, yang mending cari kesempatan dulu di luar Daripada busuk ya. daripada busuk menggantung, kan mending lecet terpakai kan tadi saya bilang kan begitu. Terus kan nih Pak, ada yang menarik lagi nih Apalagi Pak ya. itu? Ini ya. Harusnya kayak di Bobotoh, saya minum ya. Harusnya di Indonesia itu ya. Ya. Pemain muda yang bayar mahal itu loh, saya lihat ya kayak di luar negeri gitu loh. Ini malah pemain-pemain yang udah usur yang dibayar mahal gitu loh. Apalagi yang muda-mudanya dikasih kesempatan gitu. Itu kan cukup disayangkan gitu loh. Tapi itu kebijakan yang diambil oleh tim kita ini. Oke, balik lagi. Anda setuju nggak nih tim Sultan ini harus menjadi juara? Menurut saya gini, kalau tidak juara berarti mereka gagal mengadopsi apa yang dilakukan oleh Bali United. Ketika dia menjadi juara, Bali United juga diramaikan oleh pemain-pemain naturalisasi di luar 4 pemain asingnya. Ya itu tadi saya bilang, sejak kapan sih Persib nggak ada target juara gitu kan? Tiap musim nggak pasti pengen juara dan juara. Tapi kan gimana balik lagi gimana sih balik lagi ya, kolaborasi antara pelatih dan manajemen untuk memberikan yang terbaik dalam hal ini, misalkan mendatangkan pemain seperti apa, ya kan, taktik dari pelatihnya seperti apa gitu kan. Dengan itu tadi dalam setiap permainan kasih dong kejutan. Nah, kejutan, ada nggak sih kejutan yang udah dimunculkan Persib di putaran pertama? Kejutan yang mana? Duka terus Gini, kan Anda kan kayak para peliput Persib iya, Bandung, kayak meliput kemarin. Persib Bandung, jadi tahu dalamnya gitu kan, gimana dapur pacu Persib sebenarnya gitu. Ini karena memang terlalu ketinggian kelihatan itu juara ternyata ya. Makanya banyak mimpi gitu saya lihat itu sekarang gitu. itu saya lihat itu. Tapi kita harus ngelihat juga ya, kita harus ngelihat juga tim-tim lain tuh persiapannya nggak di memble loh. Yang lain juga sama kalau saya lihat gitu loh. Jadi kalau saya perhatiin untuk track untuk naik ini nanti di putaran kedua berat menurut saya ini loh. Ya, lihat gini Pak, lihat kondisi seperti Ya saya ini. juga melihat begitu. Kalau dulu ketika zaman normal Persib ini mengejar tim-tim lain untuk jadi korbannya, tapi sekarang saya melihat justru Persib yang dikejar-kejar untuk dijatuhkan. Jadi Bener ada nggak? gengsi kalau udah ngalahin Persib, eta hebat gitu loh. Ya, bener nggak? Seperti itu. Benar. Jadi gini, kalau saya lihat tim-tim yang bermain lawan Persib motivasinya memang berkali-kali lipat lah. Semua tim pengen ngalahin Persib, Ya. meskipun tim ya bisa dibilang tim semenjana ya, maaf gitu, tim semenjana ya. Mereka motivasinya ya selalu berlipat ingin mengalahkan Persib dengan kualitas pemain yang siapa sih yang tidak tahu materi pemain Persib gitu. Ya, Dari ini gak jauh beda dengan misalkan kalau kita lihat liga di luar negeri ya. Ada istilah kalau di liga Spanyol mungkin para boboto atau masyarakat berteriak asal jangan Real Madrid karena bosan Real Madrid juara terus. Mungkin di Belanda asal jangan Ajax gitu kan. Di Jerman asal jangan Bayern Munchen, di Inggris mungkin asal jangan Manchester United atau Chelsea gitu kan. Jadi sekarang di Indonesia asal jangan Persib ya, babat saja bis Persib ya. Jadi sekarang adalah penentuan bagaimana tangan dingin Robert bisa membuat Persib lebih berprestasi atau lebih hancur. Ya gitu Kak, betul Kak? betul sih gitu, maksudnya ya kita lihat aja sampai akhir musim bagaimana hasilnya gitu kan. Saya rasa dengan di pencapaian yang tidak buruk juga, dengan di akhir seri pertama Persib berada di posisi kedua, meskipun nanti di pertandingan awal seri 2 nanti Arema kan belum main nih putaran kedua nanti. Ya bisa aja otomatis mungkin tergeser dengan Arema jika menang gitu kan. Siap. Ini pamungkas nih Bobotoh untuk Kang Hendra. Dengan kondisi seperti sekarang,
kuat nggak mental Persib untuk menghadapi gempuran dari tim-tim lain? Enggak, saya enggak ngejamin. Enggak kuat. Enggak ngejamin. Kenapa? Enggak ngejamin. Emang nggak kompak tim Persib ini? Bukan masalah nggak kompak, masalah tim-tim lain juga sama memacu juga gitu loh sekarang. Kita justru saya ngelihat ya ada 4 tim kalau saya lihat saya yang konsisten itu ya. Kalau saya ngelihat menurut pandangan saya ya, Persebaya, Arema, Bayangkara, Bali kalau saya lihat itu. Nah, berarti itu akan menjadi hitungan pesaing itu. berat ya. Boboto, kita lanjutkan obrolan semakin panas nih. Saya supaya kesangan nih Boboto mendengar komentar-komentar tajam dari teman-teman wartawan ini. Boboto, kita bahas sekarang kekuatan tim-tim pesaing Persib nih ya. Karena saya melihat Persib nih jadi matahari satu-satunya di Bandung, sehingga dia tidak punya pesaing, tidak bisa mengoreksi diri. Apa sih kekurangannya sebelum terjun di kompetisi? Ya, beda dengan tim-tim lain yang satu kota ada 2 tim, berarti bisa melihat gitu. Nah, apalagi Persib kali ini untuk Liga 2 tidak ada uji coba. Nah, bagaimana nih Bang Enyok? Tanpa uji coba dengan persiapan yang singkat dan adaptasi yang singkat juga, harus bertempur untuk meraih trofi juara katanya. Iya. Lihat pesaing-pesaingnya bagaimana? Itu tadi bukan hanya Persib yang melakukan perubahan untuk memperbaiki permainan gitu kan, banyak pesaing lain yang merubah komposisi pemainnya. Ambil contoh Persebaya mendatangkan beberapa pemain baru. Rumornya ada 1 striker yang akan datang. Persija juga datang pemain-pemain baru loh. Iya pasti gitu kan. Persija, Arema pun mendatangkan pemain baru. Madura United pun sama. Nah, yang belum ketahuan Bayangkara nih. Yang Bayangkara apakah ya memang Renan Silva keluar, tapi kita kabarnya gitu. Tapi kita tidak tahu siapa penggantinya nih gitu. Rumornya sih dari Bali katanya. Gitu ya. Pemain asingnya Marvin Place gitu. Tapi ya kita tahulah kualitas Marvin Place pun seperti apa gitu di Liga 1. Ya saya rasa ya Persib harus memperkuatkan dengan sepenuh tenaga, karena para pesaingnya pun mempersiapkan itu. Bukan hanya Persib ya yang melakukan persiapan. Jadi tensi kompetisi dan atmosfer akan semakin panas di Liga 2, Mang Endra ya. Di seri 2 panas. Ya. Bagaimana nih Persib nih? Panas karena tekanan dari Bobotoh gitu saya lihat itu kan. Jadi musuh Persib adalah tim lawan dan tekanan Bobotoh. Yang lebih besar Bobotohnya gitu. Tapi Persib dewasa nggak bisa ngatasi 2 tekan ini? Kalau udah pemain profesional harusnya bisa harusnya. Tapi apa mereka udah profesional? Ayo dong, jauh dong, jangan tertawa dong. Lo komen itu. Profesional dong, profesional. Karena ada kasih lihat ya pemainnya profesional. Ada ikatan ya, terlepas dari ada ikatan kontrak, ya saya rasa pemain-pemain yang datang ke Persib ya itu tadi pemain yang punya nyali, pemain Iya Pak. Profesional. Saya ketemu sama mantan gitu. Tah nih asup ka Persib mah nya kudu main tuh kudu make HT tah eta atuh saya jadi HT Pak. Ari ayeuna mah oke lah main di Persib tapi HT-na di Batur lah kumaha apa ya itu apa siga layangan putus teh apa eta Pak cerita gitu Pak. Tapi nah siga gitu patok gitu itu Pak. Harus pakai HT, bukan harus profesional. Bae lagi kieu Pak eleh begitu keluar ti eta di Ciduhan tah barang ngomong gitu cek sejana eta ya cek saat siga saat Janal Arif nu Arif itu kan situasinya beda sama sekarang kan saya lihat kan kondisinya. Beda era, beda cara, beda era, beda penanganan, beda era, beda tekanan barangkali ya. Iya enggak? Tapi memang ini saya melihat berdasarkan pengalaman saya ya, berpuluh-puluh tahun meliput Persib. Ini memang tim ini nyaman gitu loh. Tim ini nyaman gitu ya, tekanannya kurang. Jadi betul kata Mahendra, betul kata para mantan Persib bahwa tahun ini atau beberapa tahun belakangan ini memang tim Persib begitu nyaman ya. Ya. Begitu enak pisan jadi pemain Persib. Setuju nggak Mang Enyok? Ya saya setuju. Persib dengan salah satu tim yang urusan finansial yang cukup baik, meskipun terlepas dari pandemi ya. Saya rasa salah satu yang penanganan finansial cukup baik ya
Persib. Ya, tapi untuk meraih gelar juara tidak hanya cukup bermodalkan finansial yang baik. Betul. Cuman ya apa ya? Ya itu tadi lah maksudnya saya berpikiran bahwa segala sesuatu yang lancar masa sih gitu apa ya tidak ada timbal balik dari pemainnya sendiri. Iya kan? Urang ibarat kieu lah, mana geus ngeunah gitu. Manya sih temere ngeunah oge ka urang gitu. Kan kitu nya. Bisa we poho manehna tuh. Kalau mungkin poho mau sampai ke 7 bulan. Ampura eta 7 bulan ada disebut-sebut aing. Tapi Mang Enyok atau Mang Hendra ya, kan kadang bahwa sepak bola kan memang tidak bisa diprediksi bahwa tim yang besar tidak melulu aja harus jadi juara, sama juga tim yang sekarang jadi juara paruh musim belum tentu jadi juara, bisa aja Persib nyodok ya. Bisa. Tapi mungkin gak sih Persib jadi juara? Ya tadi kalau memang ini jadi pro kontra saya lihat ya, memang beda dari poin beda tipis itu ya, memang itu memang saling bersaing gitu. Tapi saya berpikir gini, yang di bawah yang jangan masuk zona atas, tengah, bawah. Sekarang yang tengah tuh pastinya naik. Sekarang yang di bawah kok nggak akan diem tuh. Ya ibaratnya gini lah. Semua pengen naik. Persib pun pengen naik. Berarti mau mungkin itu Persib yang stuck, gitu kan? Makanya melakukan perubahan eta dengan target juara. Persib melakukan perubahan. Ayeuna tim papan tengah pengen naik. Namanya Persib dek pengen stuck kan tak mungkin gitu kan logikanya. Tapi perubahan yang dilakukan Persib juga bisa berupa perjudian kan. Belum tentu bahwa itu akan match dengan target yang ditetapkan. Tapi itu dicatat deh Pak. Itu lawan ya kayak kemarin mah oke lah kita ngalahin Bayangkara. Tapi mah Persebaya kita eleh ya. Terus sama Persija eleh oge-nya aya net sama Arema kedung kalah. Karena nu tim-tim kieu. Sebenarnya kalau kemarin misalnya kalahnya mah mungkin skenernya beda kalau dikalahin sama tim-tim kecil gitu loh. Ternyata ku gengsi unggul ningali ku saya mah ayeuna mah. Ayeuna sekarang oke lah. Tidak melupakan gengsi itu oke gitu loh. Tapi minimal itu konsisten gitu loh mainnya gitu loh. Sekarang kita kayak kemarin main misalnya waktu Nick lawan Persiraja di kartu kan sama tim-tim gurem lah ya tim papan bawah ya. Besoknya mau lawan Arema gitu loh. Kenapa Coach Robert tuh nggak mau istilahnya dibangun cadangan gitu. Narik ganti ke Indra Mustafa tuh usaha gitu. Mau menang kartu meureun eta teh cenah ningali. Lawan Arema kan rada lumayan kekuatan. Artinya memang taktik strategi harus lebih dipertajam. Iya, harus ngeliatin besok lawannya apa gitu. Jangan asal kita menang-menang gitu loh. Gua mau menang 3-0, 4-0 ya. Nu penting endingnya kan. Ya. Artinya jangan takut menarik pemain gitu utama dan memasukkan pemain pelapis. Barangkali seperti itu ya. Iya kan, seperti tadi yang saya bilang gitu. Rotasi perlu mengingat jadwal yang begitu padat bla bla bla. Oke lah misalkan Persib sudah nyaman dengan menang, misalkan menang nyaman 2-0 atau 3-0. Ya, kasih kesempatan lah pemain-pemain muda atau misalkan pemain-pemain pelapis untuk unjuk gigi karena kan yang dibutuhkan mereka adalah menit bermain dan menit bermain pasti menimbulkan mental bermain yang untuk menempuh juara. Saya setuju, gitu. Tapi saya dan kita bukan Robert Abed yang akhirnya membuat keputusan tersendiri kan. Sehingga dia hanya mengandalkan pemain utamanya, bersandar pada pemain hebat dan melupakan pemain-pemain muda yang ada di dalam skuadnya. Tapi ingat Pak ini Pak, sekarang di Bali itu 3 bulan Pak. Itu jadi perhitungan juga itu Pak. Ya mudah-mudahan itu udah masuk dalam ini ya. Itu coret Robert Abed. Berat menurut saya itu kalau nggak berani ngotak-ngatik gitu kayak gitu dia. Kita seperti itu ya supaya kita mau melihat lagi Beckham lebih maju gitu. Siapa misalkan Jupe juga tidak stagnan ya mainnya tapi ada grafik menarik menanjak atau mungkin pemain-pemain lain yang baru datang ya setelah mengembara di luar negeri. Erwin juga lebih taktis barangkali mainnya atau Ajis ya yang baru berapa kali main saya lupa ini tuh namanya wajahnya jarang tampil di televisi ini. Ya intinya bakal ya saya berharap ada perubahan yang dilakukan jajaran pelatih untuk putaran kedua ini gitu. Karena ya itu tadi dengan waktu 3 bulan menyelesaikan liga 3 bulan ini bukan 3 bulan 17 pertandingan. Ya bukan waktu yang panjang gitu maksudnya dengan tidak waktu yang pendek.
Tapi oke lah sebagai pamungkas ya. Pamungkas nih Bobotoh. Saya ingin minta ketegasan untuk wartawan. Persib juara? Juara dong. Persib juara? Tidak. Inilah sepak bola ya. Sangat sportif. Ada yang menyatakan juara, ada yang menyatakan tidak juara. Kalau saya juga masih belum berani menyatakan Persib juara. Terima kasih Bobotoh sudah menemani Opa dalam segmen Kupas Persib. Jangan lupa bantu Opa ya besarkan channel ini dengan memberi like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Bobotoh tahu konten terbaru yang akan Opa sampaikan di edisi berikutnya. Terima kasih Bobotoh. Ciao. Lanjutkan lagi nih obrolan yang Cengkarekam. Oh iya sorry. Tak kita tarik balap lah. Tapi halus.